Oke. Oke, Bang. Dengan cara apa saya melakukan sebuah workshop performatif dalam Tanah Merah Biru ini? Barangkali saya mencoba dari objek-objek yang terdekat dengan kita, objek-objek yang menjadi realitas sehari-hari yang akrab dengan kita, yang dialami dengan kita, misalnya dari objek dari dalam rumah seperti kasur, alat-alat dapur, atau dispenser, panci, wajan, alat penggorengan, atau Tupperware dan lain sebagainya, yang sangat mungkin dia menjadi objek sebagai cara kita melakukan satu game, atau cara kita melakukan suara, atau cara kita untuk menyuarakan sesuatu. Kenapa saya tidak menggunakan objek-objek yang di luar tubuhnya? Aku kira objek-objek yang diagrapi oleh kita sudah cukup mewakili bagaimana objek itu menjadi alat suara kita, alat untuk menyuarakan tentang ketidaksetaraan, ketidakadilan, kesemenang-menangan. Dari objek-objek yang kita agrapi, dari objek-objek yang kita sangat dekat, tidak punya jarak terhadap tubuh kita, objek sehari-hari, apakah itu juga tidak bisa dikatakan satu gerakan sosial kita, satu gerakan dari berbagai macam aspek untuk menyuarakan aspek-aspek, misalnya aspek pendidikan, kesehatan, kesenjangan, hak asasi manusia? Aku kira dengan objek-objek yang dekat itu malah kita menjadi sublim, menjadi lebih dekat, menjadi autentik, tidak membuat satu hal yang dibuat-buat atau artifisial, karena dia sudah menciptakan performativitasnya. Saya percaya orang-orang di Mambramuraya, tepatnya di Kasunaweja, Burmeso, Tremoris, ataupun di Teba, punya cara atau performativitas itu sendiri. Dari objek ini kemudian saya mencoba mendekatkan bagaimana tubuh dan objek itu, bagaimana tubuh dan kasur, bagaimana tubuh dan bantal, bagaimana tubuh dan kursi, bagaimana tubuh dan meja, bagaimana tubuh dan kain pel atau alat pengepel. Saya tidak mencoba untuk menggunakan objek yang berjarak dengan tubuhnya, karena saya tidak memunculkan atau menciptakan performing, tetapi lebih kepada performatif. Nah, rute-rute yang paling dekat itu dicapai dengan cara demikian. Bagaimana kita menyuarakan tentang kesenjangan lewat kasur? Bagaimana menyuarakan ketidakadilan lewat wajan, lewat kompor gas, atau lewat tabung gas? Apakah objek-objek itu tidak memiliki suara untuk menciptakan performativitasnya? Apakah itu juga tidak bisa melawan kesenang-menangan dari suara itu? Aku kira aku masih percaya bahwa dengan objek-objek yang hadir dekat dengan kita, tersublimasi dengan kita, perasaan, rasa sakit, rasa luka, hak yang diinjak-injak, aku
aku kira lebih bisa disuarakan oleh generasi hari ini di Mamberamo Raya. Maka rute yang paling dekat itu aku ambil, saya pilih sebagai medan kerja, sebagai tool, sebagai drive terhadap mereka. Jadi tindakan-tindakan sehari-hari aku gunakan, aku lakukan, kemudian yang aku praktekkan kepada mereka dari visual, kemudian dicontohkan melalui layar laptop atau melalui layar handphone sendiri. Karena pada umumnya Mamberamo Raya juga generasi hari ini pun generasi Z, 8Y, tidak jauh dari handphone. Aku pikir mereka cukup pas, cukup aktif gitu menggunakan telepon seluler dengan Android. Kebanyakan dari mereka juga, aku kira dengan cara-cara itu mereka bisa menyuarakan lewat media sosial, lewat benda-benda yang dekat dengan mereka. Apa yang sekiranya kita bisa aktifkan? Apa yang sekiranya kita bisa pahami dari tubuh kita? Apa skill dan ability kita? Nah, teman-teman di Mamberamo Raya ini, aku kira butuh rute, butuh pantikan, butuh peta, butuh dorongan, butuh semangat kebersamaan bahwa kita sama, bahwa kita juga punya hak yang sama untuk berjuang dengan tanah yang luas, dengan medan sumber daya alam yang berlimpah gitu. Aku kira menjadi modal besar ketika ada kesenang-senangan terjadi. Bagaimana mereka memperbincangkan ekologi mereka, bagaimana memperbincangkan hak perempuan mereka, bagaimana membincangkan tentang hak pendidikan mereka dengan berbagai macam kasus putus sekolah dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan performativitas objek sehari-hari itu kemudian kita masih percaya bahwa itu punya akses dan berdaya terhadap mereka? Sekali lagi saya masih percaya rute itu justru dari objek-objek yang paling dekat sebagai suara akses, sebagai akses berdaya, sebagai akses setara. Bahwa kita setara, tidak ada terdesentralisasi, tersentralisasi atau pusat dan wilayah. Tidak ada lagi oposisi biner, tidak ada lagi dikotomi itu. Aku pikir rute-rute itu perlu karena kita sama-sama makan nasi. Sekalipun mereka budayanya makan sagu misalnya, tetapi sama-sama makan toh. Aku kira itu yang mesti dibangun dari ideologi makan itu apa. Makan bisa kenyang, ideologinya apa. Nah, ini pantikan-pantikan hal yang kecil, sederhana, yang tidak dibuat-buat oleh kita. Di sanalah kita sedang menyuarakan, sedang memberikan akses daya, sedang memberikan akses setara. Bahwa orang Mamberamo Raya sama dengan kita, sama dengan saya. Sebagai orang Jawa, sebagai orang Madura. Kita bangsa yang sama itu. Lantas kenapa hak-hak mereka masih belum diberi? Lantas kenapa ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan masih sering terjadi di tanah Papua secara luas? Come on. Kita juga perlu dengan cara-cara yang kecil. Karena kita lahir dari kaum akar rumput. Sekali lagi, kaum akar rumput harus punya rute untuk menciptakan akses terhadap akar rumput itu. Pada prinsipnya, workshop performatif ini sebagai sebuah perbincangan tentang menatap kesenang-menangan
ketidakadilan, ketidakseimbangan, kehancuran dilihat dengan cara yang lebih dekat, lebih humanis, lebih berempati, untuk kita saling mencintai, untuk saling merasa bahwa kita sama orang, sama bangsa. Dan aku kira diskriminasi itu yang kita mesti delete, yang mesti kita install ulang, yang kita hapuskan dari folder-folder kita untuk bikin software baru. Nah, cara workshop performatif ini sebagai rute untuk membuat software, untuk membuat peta, untuk melangkah kemana tubuh ini, siapa Papua, siapa Mambramo Raya, siapa Kasunaweja, siapa Burmeso, lebih paham tentang sumber dayanya, tentang sumber daya alam dan daya manusianya. Kita sudah tersedia semuanya. Lantas kenapa masih ada orang-orang yang memanfaatkan, berperilaku tentang ketidakadilan itu? Nah, aku cuma pengen membuat satu rute yang aktif untuk menyuarakan kejahatan para elit, orang-orang atau dibilang elitis yang bisa dinyatakan oknum, agar kita juga sama-sama bisa merasakan tentang kesejahteraan dan ketersediaan alam yang melimpah ruah, sebagai bangsa yang saling cinta kasih antara yang satu dan lainnya, dan bebas dari diskriminasi sosial dan lainnya. Guys,